Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada di seluruh Nusantara, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Bayu Channel. Oke, Lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Oke, Lur, kita di sini sharing ya, saling berbagi pengetahuan tentang satwa ini, Lur. Ingat ya, santai-santai lah ya toh, sambil menunggu yang kita tunggu. Bahkan bukan hanya kita ya, nenek moyang kita pun sudah lama menunggu, Lur ya toh. Dan alhamdulillah, insya Allah masa itu adalah masa kita nanti, Lur. Entah kita ini generasi keberapa dari keturunan kita ya toh, dari kakek nenek moyang kita, entah generasi keberapa sih, nggak ada yang tahu mungkin ya toh. Mungkin silsilahnya ada yang tahu atau kan, dari silsilah itu memang dari nenek moyang kita atau kakek kita selalu mencatat ya, turun temurun catatannya mungkin masih ada. Tapi kalau zaman sekarang mungkin adalah satu atau dua orang atau satu atau dua orang keturunan atau keluarga, salah satu keluarga kan, seperti itu, Lur. Mungkin diantara semuanya saudaraku ada yang masih mencatat, monggo komen di kolom komentar. Kalau saya nggak ada catatannya. Nggak tercatat, nggak dicatat mungkin oleh kakek buyut saya mungkin ya. Oke, lanjut, Lur, tentang beliau Satrio Penet di awal tahun ini, yang apakah monggo kita ini sini komen sharing gitu loh. Jangan saling apa ya, jangan saling menghujat atau menghina. Kita sharing lah, sudahlah, kita kan sudah tua gitu loh, ngapain ya, bagaimana lagi ya kan. Ya, saya senyum-senyum saja lah, masih ada orang setua kita saling mengejek, saling menghujat atau saling menghina, atau wis padahal kita sudah tua. Astagfirullah. Saya terkadang ya adalah satu dua orang, ayolah kita sharing ini ya kan, buang perbedaan, ambil persamaannya ya toh. Yang penting kita tidak maksiat kan, seperti itu, tersesat atau pengetahuan kita pengetahuan saya juga menyesatkan seperti itu, maka dari itu jangan ditonton seperti itu loh. Kita di sharing, ambil kebaikannya, kita di sini berbagi kebaikan gitu loh ya kan, seperti itu loh. Oke, awal tahun ini apakah itu akan terjadi ya kan, munculnya beliau. Tapi bukan saya menginginkan salah satu sisi dari kejadian ini nanti adalah suatu musibah itu loh, atau bencana. Siapa sih yang menginginkan bencana? Ayo, siapa sih yang menginginkan musibah? Ayo coba, kan nggak ada yang mau kan, seperti itu. Pikirlah secara logika ya kan. Tapi jika Allah berkehendak demikian, mau apa lagi gitu loh. Karena itu adalah salah kita sendiri, Lur, itu loh. Karena kita nggak sadar, kadang-kadang kita berbuat maksiat kan, seperti itu. Walaupun nggak berbuat maksiat secara perbuatan, tapi hati kita ya toh, hati kita kadang berbuat maksiat. Sudahlah, jangan tanya saya, tanya sendiri seperti itu. Tanyalah dalam diri kita sendiri seperti itu ya kan ya. Oke, Lur, beliau ini ya toh wis repot lah memang. Suatu membicarakan hak ini adalah beliau ini memang apa ya, jika dikatakan berita benar dianggap salah, ya toh, yang salah dianggap benar ya, seperti itulah ya toh. Ini soalnya pembahasan yang sangat unik gitu loh, yang sangat langka. Bukan unik atau langka, soalnya ini yang kita bahas adalah pemimpin, seorang pemimpin akhir zaman, pemimpin terakhir di dunia ya toh. Setelah itu nggak ada lagi pemimpin-pemimpin, Lur.
walaupun beliau satu orang pemimpin, dibantu, tentunya dibantu oleh turunnya Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu, untuk memerangi Dajjal, mematahkan salib, membunuh semua babi, ya kan, seperti itu. Mau apa lagi ya? Kita tunggu ya, entah itu berapa lama kita repot menjelaskan, karena semuanya nggak ada yang tahu gitu loh. Ya kan, ada yang menyebutkan, saya juga termasuk itu, ada yang menyebutkan 2023. Nah sekarang bertepatan kemarin 2024, 100 tahun, genap 100 tahun runtuhnya Turki Utsmani, pemimpin terakhir umat Islam, di mana setiap 100 tahun Allah menurunkan seorang pemimpin atau mujaddid pembaru, orang yang diberikan petunjuk, orang yang diberi petunjuk seperti itu, diberi petunjuk, petunjuk itu dibagikan kepada kita, seperti itu loh. Jadi ya kita tunggu itu loh. Kita sebagai manusia satu hanya mengira-ngira saja, tidak ada yang pasti gitu loh. Pastinya beliau, kalau pasti kan tentu kita nggak mungkin akan seperti ini ya kan. Itulah menariknya, bukan hanya saya saja yang membahas beliau satu ini, bahkan semua orang manusia yang ada di muka bumi membahasnya ya kan. Kalau di Nusantara kita kenal dengan Syahrul Beningin, kalau di dalam Islam, Quran ataupun hadis itu adalah Imam Al-Mahdi. Seperti itu kan, sama saja ya toh. Saya pikir itu semua sama, karena nama-nama Ratu Adil, Bocah Angon, semua ini nama gelar, tapi intinya gelar yang sesungguhnya ada Imam Mahdi. Tapi di balik Imam Mahdi mungkin dalam nama aslinya beliau ada, entah siapa namanya saya nggak ada tahu, kita nggak ada yang tahu. Kalau tahu pun banyak ya kan, aslinya Imam Mahdi itu siapa kan, punya nama asli banyak ya kan. Misalkan umumnya Ahmad atau Muhammad kan banyak, tapi yang mana? Nah ini itu loh, memang sulit itu loh semuanya loh. Kita bahkan saya pun sekelas apa ya, nol kecil gitu membahas ini, apalagi yang seorang ilmunya tinggi, punya gelar ya toh, ustadz itu nah, mana coba ya, ini sekelas itu aja nggak ada atau nggak bisa memastikan. Tapi nah ini, tapi tunggu dulu, tapi tanda-tandanya ada itu loh. Jadi kita semua ini membahas tanda-tandanya ya kan, bukan kemunculannya orangnya itu kapan, enggak ada. Yang ada itu tanda-tandanya, seperti itu. Kalau kemunculannya nggak ada yang membicarakan, kemunculan pastinya itu beliau itu nggak ada yang bisa atau yang tahu kemunculannya itu kapan. Betul nggak ya kan? Kita di sini sharing lah, semuanya para YouTuber yang membahas beliau, tentunya nggak ada yang tahu, apalagi saya ya kan. Ustadz aja nggak tahu, Ustadz Akhir Zaman, Ustadz Zulkifli, Ustadz siapa itu lainnya ya kan, betul bukan? Oh sekelas Ustadz Kiai Akhir Zaman, siapa itu, aduh lupa lah, banyak ya toh. Ustadz Rahmat Baikuni, Ustadz Zulkifli, Alfian Tanjung juga, aduh lupa banyak ya kan yang membahas ini. Tapi beliau kan membahas tentang tanda-tandanya, bukan kemunculannya. Apalagi saya ya kan, ya kan banyak saya judulnya akan kemunculan beliau, kan kemunculannya ya kan, kemunculannya, tapi tepatnya nggak ada yang bisa tahu, alias nggak ada yang tahu lah. Seperti itu saudaraku. Maka dari itu kita di sini sharing, berbagi pengetahuan lah, seperti itu. Entah itu pengetahuan dari diajarkan oleh kakek kita, ayah atau kakek kita, ataupun membaca sebuah buku kuno misalkan, yang apa bacaannya hanya Hono Coroko kan kuno itu ya kan, yang kertasnya bukan kertas tapi daun lontar, atau yang digulung itu apa itu, dari bambu atau apa yang digulung. Nah,
mungkin itu bisa dipercaya, maksudnya ya nggak 100%, tapi tanda-tandanya hanya disebutkan tanda-tandanya, atau yang disebutkan juga yang dibicarakan Sabtu Paulus kan juga tanda-tandanya ya toh. Atau raja siapa, Prabu siapa itu, tuh kok lupa ini rek, dari Kediri itu.